Memasuki masa arus balik, Korlantas Polri kembali melakukan pemantauan arus lalu lintas kendaraan. Dan kita akan pantau bersama jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Command Center Korlantas KM 29 Tol Jakarta Cikampek. Selamat sore, Insan. Bagaimana pengamanan dan monitoring Korlantas pada masa arus balik ini? Ya, selamat sore Naila dan juga Jason. Kami melaporkan langsung dari Command Center kilometer 29 Korlantas Polri di Tol Jakarta Cikampek, yang mana pada hari ini di tanggal 1 Januari 2025 menjadi masa prediksi puncak arus balik pasca kita menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Nah, Naila dan Jason, untuk melihat bagaimana serta apa saja hasil monitoring dan evaluasi yang didapatkan oleh Korlantas Polri, kita akan langsung berbincang bersama dengan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Alsona Pahanan. Selamat sore Pak Anan, izin Pak Anan untuk menyampaikan update terkini Pak pasca melakukan monitoring Pak. Tadi kami juga mendapat informasi Bapak baru saja melakukan pantauan udara. Apa saja Pak hasil yang didapatkan Pak? Jadi pantauan udara tadi ya ke Jagorawi, kemudian ke Puncak, Bogor, ke Cikampek, kemudian Sentul ya. Memang ada kepadatan di jalur Puncak walaupun sudah diberlakukan one way, tadi masih padat, arus dari atasnya masih cukup banyak ya, sehingga terjadi pelambatan. Tapi masih berputar. Ada beberapa crossing ya dari arus dalam, artinya crossing ketika dari dalam mau keluar ke Jalan Raya Puncak, ini terjadi pelambatan. Kemudian masih ada pasar juga, seperti kita lihat di situ ya, di Megabendung itu terjadi pelambatan. Kemudian di Sentul juga terjadi kepadatan ya, di wisata Sentulnya ada beberapa objek wisata itu terjadi kepadatan. Sementara kalau dari arah Cipali kemudian dari Bandung ini masih cukup landai ya, untuk arus lalu lintas belum diberlakukan rekayasa lalu lintas. Baik Pak, mungkin kita bisa lihat sedikit ya Pak dari layar monitor di depan kita ini seperti apa sih Pak kondisi kepadatan? Mungkin tadi salah satunya sedang diberlakukan one way ya Pak. Mungkin kita bisa lihat kan ya, kepadatan di Raya Puncak dari atas Sapari ini sudah mulai berkurang. Sapari, Taman Sapari. Nah, itu sudah mulai berkurang ya. Kita bisa lihat arus lalu lintas dari atas sudah mulai berkurang. Masih 1-2 kendaraan, roda 2, roda 4. Kemudian kita lihat ke mana? Turunan Selarong. Itu ada kepadatan dari 3 lajur bottleneck ya, 3 lajur menjadi 2 lajur. Ini berakibat di belakang ini terjadi antrian. Ini ke belakang sampai ke, mungkin bisa sampai ke Megabendung ya, Megabendung. Ini kita lihat ya, ini perilaku berlalu lintas masyarakat masih seperti ini, yang harusnya bahu jalan untuk emergensi digunakan sehingga terjadi bottleneck di sini. Kemudian kita lihat di Simpang Gadok, ya. Simpang Gadok ini cukup lancar, ya. Artinya tadi ada beberapa bottleneck, kemudian ada seperti di atas itu arus dari Pullman, ya. Di atas Pullman itu terjadi crossing sehingga terjadi kepadatan di belakangnya. Oke, baik. Pak, dari sekian beberapa titik kita pantau sudah dilakukan rekayasa dan penanganan tertangani cukup baik ya Pak. Namun kita melihat sedikit Pak secara singkat saja evaluasi selama 12 hari operasi Lin 2020. Apa sih Pak dari catatan kepolisian selama ini, apakah memang kepadatan berarti sempat terjadi Pak sebenarnya Pak? Peningkatan arus sempat terjadi pada saat arus mudik itu, kalau kita lihat di tanggal 21 ya. 21 itu yang keluar Jakarta ada 195.988 kendaraan. Itu puncak arusnya tanggal 21 Desember. Tapi kalau dibandingkan dengan puncak arus tahun lalu ada di angka 233.000. Artinya ini masih di bawah puncak arus tahun lalu. Kemudian pada saat mudik ada 2 kali kita kontraflow di Japek ini ya. 2 kali kontraflow, kemudian pada saat arus balik ini terjadi pada tanggal 29. Angkanya ada di 174.872. Ini pun masih rendah dibandingkan dengan arus balik tahun 2023, 219.000. Bagaimana dengan tren kecelakaan Pak? Apakah juga ikut menurun Pak untuk Nataru kali ini Pak? Untuk kecelakaan syukur alhamdulillah ya,
di Nataru tahun ini juga mengalami penurunan arus lalu lintas, kecelakaan. Ini sampai kemarin ya, untuk kecelakaan ini turun 13%, maaf ya, 13%. Kemudian untuk korban meninggal dunia ini turun 12% yang meninggal. Jadi secara umum kecelakaan juga alhamdulillah bisa kita tekan ya, karena upaya-upaya kita untuk mengelola black spot yang ada. Pak An, mungkin sampaikan Pak kepada masyarakat yang masih akan berencana untuk melakukan masa arus balik pada hari ini atau masih berada di tempat wisata untuk akan kembali ke kediaman. Apa sih Pak pesan dari Bapak dalam mereka untuk berjaga-jaga dalam berlalu lintas, Pak? Yang pertama sabar ya, terutama yang dari tempat-tempat wisata, Puncak, Lembang dan sebagainya, agar bersabar karena volume yang cukup tinggi. Ini kita harus melakukan beberapa rekayasa lalu lintas bergantian ya, pengalihan arus, tentu akan sedikit memperlambat jalannya kendaraan. Tapi insya Allah seperti kita lihat di beberapa daerah Lembang, Puncak ini masih berputar roda, artinya tidak stuck ya. Kemudian setelah libur ya, lelah, jangan dipaksa untuk berkendaraan kalau sudah lelah. Silakan istirahat ya, istirahat sejenak ya. Setelah refresh baru kita lanjutkan lagi perjalanan. Jadi jangan terburu-buru ya, harus bersabar, toleransi dengan sesama pemakai jalan yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih Pak An untuk kesempatannya Pak. Nah, pemirsa, perbincangan kami tadi bersama dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Ahsanaya, yang menyebutkan bahwa memang pada masa arus balik tanggal 1 Januari ini masih dalam kontrol kepolisian, bahwa tadi ia sempat melakukan beberapa pantauan dari beberapa titik. Meski terjadi kepadatan, namun sudah diberlakukan sejumlah penanganan oleh pihak kepolisian, dan ia meminta kepada masyarakat untuk mengikuti arahan dari petugas di lapangan, lantaran apabila terjadi titik-titik kepadatan untuk ikuti arahan dari petugas kepolisian di lapangan dan tetap memastikan kesehatan serta keamanan dalam berlalu lintas. Sementara demikian, Naila dan Jason, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Insan Suwardi melaporkan langsung, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.